The fresh new album, I'm a rider, provider, bring the heat, girl, I will bring the fire. I'm a name keeps going worldwide, so my job is to satisfy ya. Assalamualaikum semuanya. Jadi hari ini aku bakal cerita tentang pengalaman. Ini bukan pengalaman saya, tapi pengalaman itu. Jadi ini bukan pengalaman saya, tapi pengalaman orang lain, ya. Jadi orang lain itu umurnya itu udah nenek-nenek ya guys, sekitar 70 tahunan. Jadi nenek ini tuh punya anak ya kan. Nah, nenek ini tuh tinggal di rumah anaknya. Nenek ini tuh suatu hari tuh pengen ke rumah temennya ya, atau gimana aku juga nggak tahu tuh di siapa dia pokoknya ya. Aku juga kurang tahu, anggap aja temennya. Nah, nenek itu tuh dari rumah temennya itu pulang tuh ya, kan nginep tuh. Pulangnya tuh subuh pukul 4 pagi atau 5 pagi, 4 pagi atau 6 pagi gitu lah. Nah, nenek itu jalan, dia tuh ngeliatin hutan kayak sawah-sawah gitu loh. Nah, pas nenek itu udah ditunggu kan sama anaknya dari jam 6 pagi sampai jam 8 pagi itu tuh nggak sampai rumah. Padahal jarak mereka itu nggak terlalu jauh banget ya, tapi ya 1 jam sampailah kalau jalan kaki. Nah, karena mungkin udah keadaan, mungkin anak itu mungkin nyusul nyari ya, aku juga nggak tahu. Nah, terus itu tiba-tiba katanya sih responnya tuh nenek itu udah hilang gitu loh. Karena udah 24 jam kayaknya dicari. Aku juga lupa sih, karena itu kejadiannya tuh pas aku SD. Nah, itu tuh kejadiannya tuh tanggal berapa aku nggak inget, dan 2000 berapa pun aku nggak inget, mungkin 2020 yang lalu. Nggak tahu lah pas kapan, pokoknya udah lama. Nah, nenek itu kan hilang tuh kan, katanya hilang. Nah, karena hilang tuh dicari ya kan sama masyarakat Bali di daerah di daerah desa saya doang tapi. Nah, karena dicari-cari tetap nggak ketemu, akhirnya mereka tuh kayak jam 12 malam gitu. Nah, jam 12 malam itu mereka nyari lagi nih, tapi ini pencarian terakhir ya. Nah, mereka tuh nyari lagi, semuanya, hampir semua itu tuh ikut semua, Muslim Bali digabung semua buat nyari nenek itu. Dan akhirnya nenek itu tuh ketemu beneran, nenek itu sudah ketemu. Tapi ceritanya aneh banget. Mas kan ditanya, nenek kemana aja, kok hilang? Nah, terus kata nenek itu, dia tuh di mana ya? Di naik turun gitu loh. Kayak gini ya, misalnya ini ya. Ini misalnya nenek itu tuh. Di naik turun gitu. Ini tuh air. Nah, di naik turun kayak gini. Ini kepalanya ya. Nah, kayak gini. Kayak gitu. Ya kayak aneh aja gitu ya kan. Tapi emang bisa jadi sih. Terus ditanyakan, itu katanya tuh suaminya sendiri, bukan suami yang udah meninggal katanya. Tapi ya nggak tahu lah ya kan, yang sebenarnya yang terjadi kan kita bukan nenek itu. Tapi saya berharap saya tidak pernah menjadi nenek itu ya, karena saya takut sama hantu sebenarnya. Ngeri gitu. Sebenarnya kan hantu itu juga menyeramkan. Ya, saya berharap tidak pernah melihat hantu. Tapi pernah sih sebenarnya. Pernah lihat hantu waktu itu. Langsung digabung aja kali ya. Nggak boleh digabung aja. Jadi itu ceritanya, aku tuh kan lagi maghrib itu kondisinya, pokoknya maghrib pukul 6-an lah. Ya pas azan itu kan, aku tuh keluar mau cuci muka sama cuci kaki. Aku tuh keluar cuci muka cuci kaki, terus itu mau ngadep ke belakang kan, udah selesai, langsung ngadep ke belakang. Itu kayak ada putih-putih lewat gitu. Putih-putih tuh terbang aja langsung kayak gitu. Ini mah warna putih ya. Langsung kayak segitu aja terbang lah, gitu doang terbang. Ya karena aku jadinya aku nggak terlalu merhatiin kan. Terus aku tuh lihat ke arah jemuran, karena arahnya tuh ke arah jemuran. Aku lihat ke arah jemuran, itu tuh nggak ada siapa-siapa. Padahal kalau memang ada orang di sana, pasti memang ada di sana, karena dia secepat apapun nggak mungkin sampai sejauh itu. Karena tempat aku tuh luas, belakangnya tuh luas. Sekarang aja nggak luas karena ada kolam lilin. Nah, mas aku lihat ke samping kamar mandi atau di tempat jemuran tuh nggak ada siapa-siapa. Ini antara halusinasi atau enggak saya juga kurang tahu.
Nah, karena itu udah kondisi maghrib, jadinya aku nggak mau mikir macam-macam, langsung lari masuk ke rumah. Nah, pas masuk ke rumah itu aku nggak cerita sama siapa-siapa kan, nggak cerita sama siapa-siapa, diem aja. Terus itu kejadian yang kedua, dan tuh aku alamin, tapi tetanggaku nih yang punya. Itu kan tetanggaku tuh kan ada, sebut aja namanya Sari lah, bukan Sari, tetanggaku ada namanya Sari. Bani iya Bani lah pokoknya Bani aja ya. Nah, anggap aja namanya tuh Bani itu punya 4, yang pertama tuh 3 ya, pasti ada ini 3 anak. Nah, yang pertama itu namanya anggap aja Sisil, yang kedua Dennis, yang ketiga Leo. Nah, jadi tuh aku waktu itu kan lihat si Sisil kan, anak pertama dari ibu Bani ini. Nah, Sisil itu aku lihat lagi di jendela. Nah, di jendela itu aku lihat Sisil ya, ini aku lihat banget Sisil, tapi kakinya doang. Kakinya tuh putih, Sisil tuh kakinya putih ya, putih banget kaki Sisil itu. Cantik orangnya Sisil itu, orangnya cantik banget. Nah, Sisil itu aku lihat kakinya kan. Nah, itu aku kira Sisil ada di rumah, jadi aku langsung ke rumahnya Sisil kan. Sisil itu umurnya sekian 20 tahun sekarang 21. Nah, Sisil itu kan aku kan ke rumah Sisil kan. Nah, Sisil itu tidur guys, Sisil itu tidur. Terus aku aneh, aku kira Sisil tuh bercanda doang. Aku kira Sisil lagi bercandain aku doang nih. Ininya ya udah aku tunggu di luar rumah kan. Ini tuh lama banget aku nunggu Sisil nggak keluar. Sampai akhirnya aku pulang karena pukul dan menunjukkan pukul maghrib lah. Akhirnya aku pulang kan. Nah, aku pulang pukul segitulah pokoknya. Nah, aku pulang mandi, terus itu aku masuk rumah. Terus itu dan ternyata malamnya mama sama papa aku tuh ada kerjaan gitulah. Akhirnya aku dititipin lah ke salah satu tetangga aku lagi. Nah, tetangga aku ini aku cerita lah, kebetulan tetangga ini yang aku titipin ini tuh tetangga yang sama yang kulihat di rumah Bu Bani ya kan. Aku tuh ada Bu Bani kan. Nah, aku tuh cerita sama Bu Bani, tadi Sisil tidur dari jam berapa? Terus katanya Sisil, dia nyaut dia tuh tidur dari pukul 9 pagi sampai maghrib katanya Sisil. Terus kan kejadian itu pukul 4 sore, pastinya Sisil udah bangun misalnya kalau itu Sisil. Tapi Sisil ngaku dari jam 9 pagi sampai 4 sore. Sampai maghrib katanya Sisil. Terus aku ceritakan semua kejadian yang aku alamin itu. Terus Bu Bani tuh kayak ngomong, kamu gak usah nakut-nakutin lah. Tapi aku serius, aku lihat itu kakinya Sisil. Itu kakinya Sisil yang lagi jongkok di jendela. Itu serius aku lihat, itu kakinya Sisil. Ya, itu kakinya Sisil. Tapi di rumah cuma ada Sisil. Jadi misal kalau ada orang lain itu pasti pintunya terkunci, tapi ini enggak. Dan yang kedua ini pengalaman yang gak masuk akal sama aku. Itu aku lihat di jendela, aku tuh mau ke rumah Sisil lagi, Bu Bani lagi. Nah, aku ke rumah Bu Bani kan, aku lihat Bu Bani lagi yang natap aku dari jendela, dari jendela, tapi ini jendela depan ya. Nah, dari jendela itu tuh bajunya kayak baju Bu Bani banget. Kenapa aku tahu? Karena habis aku mau lihat Bu Bani, aku langsung masuk ke dalam rumah Bu Bani. Aku lihat Bu Bani lagi tidur. Aku lihat bajunya sama seperti aku lihat tadi. Terus itu Bu Bani bangun lah kan. Terus itu aku bilang sama Bu Bani kan, tadi Bu Bani lihat aku dari jendela ya. Terus kata Bu Bani, enggak kok, Bu Bani baru bangun. Terus itu aku lihat rumah sebelum aku bangunin Bu Bani. Aku tuh lihat rumah dulu kan. Rumahnya itu kosong, cuma ada Bu Bani doang. Bu Bani lagi tidur kondisinya. Nah, terus itu aku ceritakan, Bu Bani tadi saya lihat Bu Bani lagi tegak di jendela loh. Terus kata Bu Bani, mungkin perasaan kamu doang, atau enggak mungkin Pak Rijal, anggap aja Rijal, suaminya Bu Bani. Nah, terus pas aku lihat di kamar, misalnya kalau Pak itu Pak Rijal, pasti di jendela itu ada tali gitu kan. Nah, misalnya kalau keluar dari mana coba? Kan di situ kan cuma ada 2 jendela sama 1 pintu. Jendela yang pertama itu misalnya kalau mau keluar itu pasti dikibatnya itu di dalam, dari luar nggak bisa. Jadi misalnya kalau keluar dari depan
dari pintu depan tuh pasti nggak bisa karena ada saya. Pasti kalau misalnya Pak Rizal keluar pasti saya lihat, tapi ini nggak ada yang keluar sama sekali. Nah terus jendela kedua itu kondisinya itu masih ketutup rapat, masih terkunci dari dalam. Jadi misalnya kalau ada yang mau masuk pasti kan kebuka gitu kan sekretannya, tapi ini nggak ketutup. Jendela yang pertama tadi kan harus ditali dulu kan, misalnya kalau mau ditutup dari harus ditali, sedangkan ini mau ditali dari dalam banget, ya kan. Nah jadi aku tuh ngomong sama Bu Bani kan, Bu ini tuh bener-bener ada yang nggak beres di rumah ibu, tapi dia kayak nggak peduli gitu. Ini alasan kamu doang atau kamu salah lihat, halusinasi lah. Terus aku ngomong ini aku serius Bu, tapi Bu Bani nggak mau dengar. Dan akhirnya ini kejadian di rumah aku sendiri. Jadi di rumah aku ini aku tuh kalau tidur ke jam 11 jam 12, jam 1, jam 2 subuh. Nah aku tuh kan tidur tuh di jendela itu kan, di jendela ini nggak bisa di zoom ya guys. Di jendela itu aku tuh tidur di bagian situ tuh yang tempat adik aku tidur gitu. Nah aku kan tidur di situ kan, aku tuh sering main sama adik aku tuh di situ kan. Nah aku tuh sering lihat bayangan putih terbang muterin jendela itu, lewat terus aduh sakit, lewat gitu aja ya, makanya kayak ini tuh lewat aja gitu, langsung lewat putih-putih. Itu aku ngerasa itu nyata. Ya pertama aku cuman itu hayalan. Terus ada pegawai aku ya, bukan pegawai aku, pegawai ayah aku, papa aku. Nah pegawai papa aku tuh kan punya mama. Nah mamanya itu tinggal di sini juga. Mamanya itu tinggal di kamar aku yang sekarang. Kamar aku yang asli ada di samping, tapi aku pindah ke sini karena ini kamar kosong. Nah jadi karena pegawai itu udah pensiun, aku yang tidur sini kan. Nah ya itu cerita mama pegawai aku tuh gini kan, itu tuh sekitar pukul 4 pagi atau 3 pagi lah katanya. Nah ada putih-putih katanya melayang di jendela sama yang aku lihat waktu itu. Aku pun bilang aku sering lihat juga, tapi aku diam aja karena pasti nggak akan ada yang percaya. Tapi ini katanya benar, dia juga lihat. Ini dia juga lihat, aku nggak nyangka banget ada juga yang lihat. Ada aku lihat juga tuh, ada aku bisa lihat juga, tapi dia cuma dengar suara-suara doang, misalnya kayak suara air, tiba-tiba ada air hidup sendiri gitu. Tapi alhamdulillah waktu rumah ini sudah diyasinin tuh udah kayak baik-baik aja, karena saya aku akui rumah saya ini dulunya adalah dan akhirnya udah yasinin. Waktu itu kapan ya yasinannya? Masih ingat saya. Bulan 3 tanggal 21 tahun 2021 ini. Udah 2 bulan yang lalu. Oke, skip tadi lagi disuruh. Nah, sekitar itu tuh tanggalnya sekitar segitu ya. Ya karena kenapa saya ingat? Karena pas sorenya saya putus sama pacar saya, malamnya yasinan. Jadi saya selalu ingat, tapi saya malas ingatnya. Itu saya ingat banget. Itu terakhir saya lihat makhluk halus itu sekitar beberapa bulan dari sebelum yasinan itu. Sejak papa saya kenal namanya Pak Ustadz sama Pak Ustadz, jadinya udah baik-baik aja. Sampai sini dulu pengalaman saya. Besok saya vlog desa saya, perjalanan saya. Terima kasih, sama-sama.